Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai turunan parsial ya. Ini adalah turunan untuk fungsi dua peubah atau lebih. Kita sudah pernah bahas turunan fungsi satu peubah ya. Jadi kalau saya naik sepintas untuk satu peubah itu adalah peubah bebasnya hanya satu buah saja. Jadi seringkali kita ungkapkan dalam ungkapan Y sama dengan Fx. Kan ya? Nah, turunannya terhadap X itu kan kita nyatakan oleh Y aksen atau F aksen X, atau boleh juga dalam notasi Leibniz dy dx. Turunan parsial ini adalah turunan untuk fungsi lebih dari satu peubah. Bisa dua peubah, tiga peubah, dan seterusnya ya. Nah, banyak sebenarnya besaran-besaran yang merupakan fungsi dari dua peubah atau lebih. Luas misalnya ya. Luas adalah panjang kali lebar. Luas segi 4 misalnya ya. Panjang kali lebar. Maka kalau seandainya panjangnya berubah, lebarnya berubah, maka otomatis luasnya juga akan berubah ya. Jadi luas sebagai fungsi panjang dan lebar. Demikian pula volume, misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berubah, lebarnya berubah, tingginya berubah, maka volume akan berubah ya. Jadi volume adalah contoh fungsi yang bergantung pada tiga peubah ya. Sementara luas fungsi yang bergantung pada dua peubah. Dan tentu saja banyak lagi fungsi-fungsi yang lain yang bergantung pada 2, 3, atau bahkan lebih ya, peubahnya banyak. Jadi turunan parsial, sekali lagi turunan fungsi yang lebih dari satu peubah. Nah, dalam hal ini notasinya ya, notasi turunan parsial ya. Ini agak sedikit dibedakan dengan notasi satu peubah. Misalnya kita punya fungsi dua peubah Z, F, X, Y. Maka Z ini nanti akan punya turunan terhadap X, juga punya turunan terhadap Y. Ya, jadi terhadap masing-masingnya, makanya disebut parsial. Ya. Nah, dalam hal ini notasinya, turunan terhadap X ditulisnya do Z, do X. Jadi ini adalah turunan dari Z terhadap X, dan dalam hal ini Y-nya dianggap konstan. Sementara do Z, do Y itu adalah turunan dari Z terhadap Y. Dan dalam hal ini X dianggap konstanta ya, atau konstan. Ya, jadi karena masing-masing maka disebut turunan parsial. Jadi sebenarnya ini boleh aja kita sebutkan turunan parsial ya. Parsial dari Z terhadap X, atau ini juga turunan parsial ya dari Z terhadap Y. Nah, aturan yang terkait dengan turunan sebenarnya sama saja dengan turunan fungsi satu peubah ya. Jadi kita hanya membedakan tandanya saja ya. Jadi hanya untuk menandakan bahwa kalau pakai dy dx misalnya, ini berarti y-nya fungsi satu peubah. Tapi kalau misalkan do z do x berarti z-nya fungsi lebih dari satu peubah. Oke. Jadi sekali lagi aturannya sama. Kita ingat ada 3 rumus dasar turunan ya. Turunan dari x pangkat n, turunan dari sin x, dan turunan dari apa? Cos x. Berikutnya kan kita tinggal menggunakan beberapa teorema. Ada teorema hasil kali, teorema hasil bagi, dan teorema atau aturan rantai ya. Oke, baik, kita lihat contohnya. Misalnya kita punya Z sama dengan
X kuadrat kali Y pangkat 3. Pertanyaannya adalah, kan berapa do Z do X? Ketika kita menurunkan Z terhadap X, maka Y-nya dianggap konstan. Jadi biarkan saja dia tetap ya pangkat apa? 3. Kita turunkan X-nya. Apa turunannya? 2X ya. Ketika kita turunkan Z terhadap Y, do Z do Y ya, maka X-nya yang konstan. X kuadratnya biarkan saja. Tinggal Y-nya. Y pangkat 3, 3Y kuadrat. 3 kita pindah ke sini, 3Y kuadrat. Ya. Oke, yang kedua, misalkan Z sin X Y misalnya, ya. Maka do Z do X, nah, ya tinggal turunkan terhadap apa? X, Y-nya konstan. Karena yang konstan kan dia tinggal konstan pindah ke depan, berarti kan ya. Y dikali apa? Turunan dari sini adalah apa? Cos X, ya. Do Z do Y berarti yang konstan sekarang X-nya. X-nya yang kita keluarkan berarti X dikali cos, maaf ini XY ya, tetap ya ini ya. Ini juga apa? XY. Oke. Yang ketiga, misalnya Z sama dengan X plus Y dibagi dengan X min Y misalnya. Maka do Z do X. Nah, ingat untuk yang kasus ini ya, kita turunkan Z terhadap X, tetapi ini kan merupakan rasional ya, maka kita gunakan aturan hasil bagi ya. Kalau ini dianggap sebagai U, ini apa? V kan ya? Berarti U aksen kali V. Maka turunkan dulu ini ya. Turunan dari X adalah 1 ya. Dikali V. V-nya turunan dari Y karena dia konstanta maka 0 kan ya. Maka tinggal 1 di sini. Jadi 1 dikali X min Y dikurangi U kali V aksen. U-nya X plus Y dikalikan dengan turunan dari ini. Terhadap X 1 ya. Ini 0 turunannya. Dibagi dengan Y kuadrat berarti X min Y di kuadratkan ya. Jadi kita akan dapatkan ini sama saja dengan X min X hilang, tinggal min Y berarti min 2Y dibagi dengan X min Y di kuadratkan ya. Lalu do Z do Y turunkan terhadap Y ya, sama gunakan aturan hasil bagi ya. Tapi sekarang Y-nya yang diturunkan. Berarti Y ini turun terhadap Y-nya ini adalah 0. Karena konstanta ya, dianggap konstanta. Ini turunannya adalah 1. Berarti 1 dikali X min Y dikurang U X plus Y dikali V aksen. V aksen berarti turunan dari ini. Turunan dari ini adalah 0, turunan dari min Y adalah min 1. Berarti kali min 1 dibagi dengan X min Y dipangkatkan 2 ya. Berarti hasilnya adalah X dikurang X tapi dikali min 1 ya. Berarti ini jadi positif ya. Jadi berarti X plus X berarti 2X ya. Lalu Y min Y plus Y 0. Berarti 2X dibagi dengan X min Y pangkat 2. Nah, selain dinyatakan dalam notasi do seperti ini ya, do Z do X, do Z do Y, turunan parsial terhadap X maupun terhadap Y juga seringkali diungkapkan dalam notasi subscript ya. Tidak ada notasi yang lain. Tidak ada notasi subscript lah. Subscript ya. Jadi kalau kita punya Y Z ya, fx, Y
maka do Z do X juga boleh kita tuliskan Fx. Ya. Jadi kalau ada ungkapan Fx dari X, Y maksudnya adalah turunan dari F terhadap X. Sama aja dengan do Z do X atau do F boleh juga do F do X. Ya. Maka do Z do Y berarti F Y subscript Y X, Y. Jadi artinya sama aja, turunan dari fungsi F terhadap Y, parsial terhadap Y. Atau boleh juga sama aja dengan ditulis do F, do Y. Oke, jadi serupa saja. Jadi kalau misalkan ini contoh berikutnya ya, kan contoh ke 4 ya sekarang ya. Kalau kita punya Fx, Y sama dengan X Y kuadrat min 2X pangkat 3 plus 3Y misalnya. Nah, pertanyaannya misalnya, berapakah Fx dari 1,2 misalnya. Kemudian berapa juga Fy dari 1,2. Ya. Kita tinggal dapatkan dulu turunan dari F terhadap X. Ya. Jadi Fx turunan dari F terhadap X, Y-nya kosong, berarti ini tinggal apa? Y kuadrat ya. Oke. Y kuadrat yang ini terhadap X. 6X min 6X ya. Min 6X pangkat 2 ya. Dan turunan ini terhadap X adalah 0 ya. Sehingga kita akan dapatkan Fx 1,2 artinya X-nya 1, Y-nya 2. Berarti Y-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurang 6 kali 1 kuadrat. 4 dikurangi 6 min 2 ya. Lalu Fy X, Y. Turunkan F terhadap Y. Ini turunan terhadap Y adalah 2Y kan ya? X tetap, berarti kita tulis 2X Y. Yang ini terhadap Y 0 kan ya? Dan yang paling kanan 3. Dengan demikian Fy 1,2 adalah 2 kali X-nya 1, Y-nya 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? 7. Oke. Nah, ini turunan pertama ya. Nah, ingat bahwa turunan parsial dari fungsi dua perubahan, turunannya itu boleh jadi juga merupakan fungsi ya. Dan tentu saja akan punya turunan lagi, sehingga akan ada turunan yang lebih tinggi ya. Jadi ada turunan order tinggi ya. Jadi yang dimaksud dengan turunan order tinggi adalah turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya Fx, Y, Z Fx, Y, maka nanti Z ini akan punya turunan terhadap apa? Turunan dari Z, parsial ya, do Z, do X, dan do Z, do Y. Ya. Nah, nanti ini kan akan merupakan apa? Fungsi dua perubahan juga umumnya, ya. Sehingga dia akan punya turunan baik terhadap X maupun terhadap Y. Ya. Jadi kan sama aja dengan Fx, X, Y, itu kan ya? Ini adalah Fy X, Y. Sehingga akan punya turunan lagi. Nanti akan punya turunan 2 juga. Ya. Punya turunan dari Fx apa? X. Ya. Jadi akan do X dari Fx atau do X dari do Z do X. Maka kita tulis do 2Z do X kuadrat.
Ya. Ini juga punya turunan terhadap parsial terhadap Y kan ya. Maka berarti punya do Y dari do Z do X. Ya. Oke. Demikian pula yang ini nanti ya. Ini akan punya do 2Z do X do Y ya. Jadi do Y dari do X dari FY. Ini adalah do X dari Fx Y. X, Y ya. Berarti sama aja dengan do X dikali do Z do X. Ini boleh kita tulis jadi do 2Z do X do Y. Sama dengan ini ya. Ini juga boleh kita tulis, nanti akhirnya jadi apa? Bisa kita tulis jadi do 2Z do X do Y do X. Demikian pula ini akan punya turunan terhadap Y kan ya. Maka akan punya do Y dari do Z do Y kan ya. Berarti jadi do 2Z do Y kuadrat ya. Oke, jadi intinya sekali lagi bahwa turunan parsial dari fungsi dua peubah nanti hasilnya adalah fungsi dua peubah juga secara umum, dan tentu saja akan punya turunan lagi terus ya. Jadi ada order pertama, ini disebut order pertama, ini ada order kedua, nanti ada order ketiga, order keempat, dan seterusnya ya. Jadi kalau dari order kedua ada 4, maka order ketiga ada berapa? Ya, udah masing-masing aja 2 kan ya. Ini 2, ini 2, ini 2, berarti ada 8 ya. 8 turunan parsialnya ya. Baik, kita coba lihat contohnya. Kita punya fungsi misalnya fx, y 3x kuadrat y pangkat 4 misalnya. Maka kita akan punya turunan terhadap x maupun y. Jadi turunan pertamanya, turunan ke satunya, maka do z do x. Atau boleh kita tulis fx x, y ya. Terhadap x berarti apa? Ini kan turunan 2x ya. 2 kali 3 6, berarti 6x y pangkat 4. Kita punya do z do y atau fy terhadap y. Ini 4 y pangkat 3 kan ya? 4-nya kali ini 3 berarti berapa? 12 x tetap kuadrat y pangkat 3. Ini turunan pertama. Nah, baik, turunan keduanya gimana? Nah, ini masing-masing akan punya 2 turunan terhadap x maupun terhadap y. Jadi pertama akan ada, untuk yang ini dulu ya, yang ini do z do x itu akan punya turunan terhadap apa? Terhadap x ya. Atau boleh ini kita tulis sama saja dengan do 2z do x kuadrat. Jadi ini sama aja ini dengan ini. Atau boleh juga, karena ingat do z do x itu kan sama aja dengan fx ya. Sama aja dengan do x dari fx ya. Oke, jadi hasilnya adalah apa? Ini kan terhadap x ini ya, keturunan terhadap x, maka tinggal 6 ya. Berarti 6 y pangkat 4 ya. Nah, sekedar catatan bahwa ini juga sebenarnya boleh kita tulis jadi, kan ini kan fx diturunkan terhadap x, boleh kita tulis jadi fxx. Jadi ini artinya turunan dari fx terhadap x ya. Jadi artinya sama aja dengan yang ini ya. Berikutnya bahwa do z do x juga akan punya turunan terhadap do z do x juga akan punya turunan terhadap y gitu. Atau kita tulis do 2 do y do x do 2z ya. Atau juga sama aja kalau kita tulis do y dari f x gitu kan ya. Atau sama juga kalau kita tulis fx diturunkan terhadap y.
Ya, sama saja ya. Apa hasilnya? Berarti kan do Y dari do Z do X. Berarti do Y dari ini 6X Y pangkat 4. Ya. Turunkan terhadap Y. 3Y kuadrat kan ya? 4 Y pangkat 3. Sorry, ya. Jadi 4-nya turun sini jadi 4 kali 6. 24 ya. 24 X Y-nya pangkat 3. Oke. Ini baru turunan parsial dari do Z do X terhadap X dan terhadap Y. Sekarang yang kedua, ini juga punya dua turunan parsial. Dia punya turunan parsial terhadap X, punya turunan parsial terhadap Y. Ya. Jadi do X dari do Z do Y. Oke. Atau kita tulis do 2 Z do X do Y. Ya, berikutnya ikuti saja ini ya, gampang lah. Maksud saya dapatkan hasilnya. Jadi turunan dari do Z do Y terhadap X. Ini kan do Z do Y ya kan? 12X kuadrat kali Y pangkat 3. Turunkan terhadap X. Maka X kuadratnya jadi 2X ya? 2, atau 2-nya pindah kali 12 jadi berapa? 24X dikali Y pangkat 3. Dan terakhir punya turunan juga terhadap Y parsialnya dari do Z do Y kan ya. Atau boleh kita tulis ini do 2Z do Y kuadrat. Turunkan do Z do Y terhadap Y. Ini turunkan terhadap Y. Turunan terhadap Y-nya adalah ini 3Y kuadrat kan ya, atau 3-nya kali sini 3 kali 12 36 ya. 36 X-nya tetap X kuadrat kali Y pangkat 2. Oke. Oke, jadi sekali lagi perhatikan bahwa kalau tadi turunan pertamanya hanya ada 2 nih, maka turunan keduanya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Nanti masing-masing ini juga kalau mau diteruskan lagi punya turunan ketiga gitu kan ya. Ini ada 2 terhadap X dan terhadap Y. Ini ada 2 terhadap X terhadap Y. Ini ada 2 terhadap X terhadap Y. Demikian pula yang ini. Ya. Nah, perhatikan bahwa di sini turunan parsial terhadap order kedua ya, order kedua fxy atau do 2z do y do x dengan do 2z do x do y hasilnya sama. Ya. Oke, jadi do 2z do y do x dengan do 2z do x do y turunannya itu akan sama. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.